si kakak Cinta yang anak paling besar itu udah datang ya bareng sama aku. Jadi kakak, Dedi mana? Cepetan. Ini aku udah lihat di YouTube, Dedinya udah sujud syukur. Berarti Dedinya udah pulang dong. Mana kak? Karena kan aku selama 2 bulan lebih itu kita nggak ada jengukan. Dan ini berlaku dengan 3.000 lebih narapidana atau teman-teman warga binaan yang di Rutan Salemba, semua haknya sama. Kita nggak pernah ada ngejenguk. Ini aku jujur, ini baru ketemu. Kita nggak pernah ketemu di jengukan. Dan apapun, karena memang sangat ketat sekali pandemik ini kan, jadi SOP kesehatannya nggak boleh ada yang jenguk, nggak boleh ada yang apa, jadi kita nggak bisa interaksi ketemu, nggak boleh nanyain kabar, nggak tahu apa. Nah makanya begitu pulang mereka udah pada nungguin di luar gitu, ini udah mau nyampe nih Dedinya ya, siap ya, gitu-gitu si kakaknya. Jadi pas udah nyampe ya langsung peluk aja si Benjema dulu yang paling kecil, Dedi gitu, udah langsung ini sih apa ya, sedih lah di situ. Hari kedua lah pas syuting itu udah sempet syuting alhamdulillah 6 atau 7 program dalam satu hari, jadi ya udah mulai sibuk lagi, udah mulai ya kemarin nggak munafik lah, dengan kemarin kejadian ekonomi juga pasti akan merasa bermasalah, terganggu. Anak aku juga sempet ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya, ya aku sih cerita apa adanya, asuransi atau bagaimana, karena kan memang kalau kita kan, aku nggak punya bisnis apapun ya, cuma jasa yang aku kerja syuting, baru aku bisa dapat uang kan dari hasil itu. Nah jadi mereka udah ngandelin dari tabungannya dia yang buat dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran, cuma dia keluarin, nggak apa-apa Dad, aku bayarin buat sekolah dulu gitu loh, tapi nanti kalau udah ada udah bisa bekerja lagi nanti gantiin ya tabungan kayak gitu sih. Jadi anak-anak aku sih nggak manja ya, mungkin Tuhan mengistirahatkan sejenak untuk kita lebih dekat gitu, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Ya udah, kalau orang dalam tersudut kan yang dia sebut adalah Tuhan. Terus kita menguji, di saat kau terpuruk, kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat dari segi gitu aja. Diisolasi karena kita lagi COVID, memang harus ada namanya ruang penampungan isolasi. Sebelum turun kita di blok-blok yang nanti disesuaikan. Malam aku maghrib aku masuk di rutan, ya udah terus ya sholat, tidur, sempat ya menenangkan diri, tapi pas ketiduran habis subuh pagi-pagi jam 6:30 pagi itu udah ada sarapan. Jadi pas aku tanya, ini sarapan dari siapa? Iya bang, ini sarapan dia dikirim sama siapa? Bang Reja. Reja siapa? Ada Bang Reja bukan? Oh yang ini, iya yang Reja. Terus dia dari jendela aku cariin, dia yang ada lagi gini. Jadi, weh makan gitu. Terus kalau Sandi Tumewa itu kasih aku baju koko buat sholat. Jadi ini buat sholat ya bro, pakai baju koko. Ini aku udah beli kata dia di masjid. Jadi buat nanti, kalau kamu kan belum bisa turun masjid, belum bisa sholat di masjid nanti, tapi ini bisa digunain buat sholat gitu. Si Sandi Tumewa ngasih baju koko, Reja ngasih saya sarapan, dan Reja selalu melakukan itu sampai saya berada di situ. Selama 10 hari ke depan tuh dia ngasih sarapan terus. Kalau di isolasi kan saya nggak bisa dijenguk, saya nggak punya uang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapain. Jadi Reja yang selalu kasih sarapan. Robin Onsu kirim surat, terus saya nggak tahu surat dikirimin sama petugas ke kamar. Saya udah turun di kamar, tiba-tiba saya baca, karena kita nggak bisa ketemu, nggak bisa apa, akhirnya ada surat dari Ruben gitu menyatakan bahwa ya udah kamu yang kuat ya, gitu lebih dekatkan sama Tuhan. Terus di dalam surat ada kayak uang dititipin buat kamu makan gitu loh. Terus dia bilang aku makan, kadang-kadang suka ingat, namanya kita di lokasi syuting suka makan bareng, kamu di sana makannya apa gitu, beliin makan ya, kamu jaga kesehatan gitu deh. Terus ada Denny Cagur juga, Denny Cagur kirimin aku, ini buat kantin ya, makan ya, kata dia, jangan biar makan, yang jangan pikiran, kata dia, makan bro, yang ini ditulisin sih pesan-pesannya gitu dari petugas hutannya. Kalau Raffi lebih kepada ngajak anak-anak aku sama keluarga aku ke hotel, dia ya diajak refreshing lah apa gitu sih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.